Apa yang kalian untungkan untuk ngomong seperti itu? Woi Billy, menangkan jiwa. Kamu hanya merusak kekristenan. Oke, mempertahankan lebih sulit. Oke, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Oke, saya menangkan jiwa bagi Kristus. Loh, saya menangkan jiwa yang hampir mau mulai. Host di mute dulu, Billy di mute dulu. Woi, gak ada gunanya kamu ngomong seperti itu. Loh, sampai kapanpun kamu akan gak sampai pada kebenaran. Oke, Anda benar. Maksudnya monyet. Maksudnya kebenaran 3 Tuhan ya? Kau manusia yang gak ada otaknya, berani cuma di Amerika. Kau mencelakakan bangsa Indonesia. Kau mencelakakan apologet Indonesia. Kau gak ada otak. Udah tua gak ada otak kau. Kau menghina Islam. Kau ada di Amerika. Kalau kau berani monyet di Indonesia, baru menghujat. Kau cuma berani di Amerika, baru menghujat. Kau mencelakakan umat Kristen di Indonesia. Seperti itu ya. Kau mencelakakan umat Kristen di Indonesia. Hanya kamu gak ada otaknya kau. Justru kamu ini kau mempertahankan susah-susah kau masuk Kristen, tapi kau mempertahankan 3 Tuhan. Kau mencelakakan orang Kristen di Indonesia. Ya kau satu menangkan jiwa. Hei pengecut, campakan aja nih pendeta setan ini, saya pudin ini. Campakan aja nih. Saya bukan kamera. Saya tetap membela Tuhan Yesus di depan Islam. Saya bela. Saya nggak lari seperti kau. Pengecut kau. Kalau ada jadi pendeta sesat ini kayak Palung Mariana. Kau pengecut. Saya membela Tuhan Yesus di depan orang Islam tanpa lari-lari seperti kau. Kau mengaku saudara-saudara. Apa kau? Jangan pencitraan. Saya pudin kau jangan so cari-cari nama kau di sini ya. Kau mempertahankan 3 Tuhan ya. Jauh-jauh kau ke Amerika kau mempertahankan 3 Tuhan kau ya. Tuhan kita itu tidak sempurna. Tidak ada koma Yusuf PI dengan piring terbangnya nggak masuk ya. Waduh, iya. Masuk Ustaz, masuk. Solo mengedukasi Yusuf PI, Yonatan Nandar tuh masuk. Ah tenang antum cair juara 1 juga ih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan nikmat iman Islam, ya. Nikmat iman Islam itu buat setiap manusia yang mau beriman adalah nikmat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada nikmat kesehatan, lebih tinggi daripada nikmat harta, lebih tinggi daripada nikmat anak soleh, ya. Jadi kita semuanya harus bersyukur bahwa kita masih mempunyai nikmat iman Islam. Nah, berkenaan dengan apa ini, Apologet Award, ya. Wih, keren ya. Jadi idenya alhamdulillah bagus. Jadi supaya memicu ya anak-anak muda untuk ikut membela agamanya. Membela agamanya ya, bukan membela Allah ya. Kalau Allah nggak perlu dibela, tapi kalau membela agama Allah itu artinya kita menegakkan agama Islam. Jadi kalau kita baca di Quran surat Muhammad ayat ke-8, siapapun yang membela agama Allah itu akan diteguhkan kedudukannya, ya. Siapa yang nggak mau diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi itu pemicu buat kita supaya kita tetap menjadi apologet. Apologet sendiri kan artinya adalah pembela keyakinan, orang yang membela keyakinannya, ya. Jadi saya senang sekali anak-anak muda di TikTok berjibaku membela agama Allah dengan cara apa? Dengan cara berdebat walaupun secara online, menepis tuduhan-tuduhan atau syubhat-syubhat
dari orang-orang yang membenci Islam. Wah, ini udah dibawain nih. Ah, ini nanti ada nih. Weh. Ya, mudahan dapat ini kok, mudahan dapat ya kok, mudahan dapat. Amin, amin ya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semuanya tetap semangat membela agama Allah. Siapapun yang membela agama Allah pasti kedudukannya diteguhkan ya. Amin ya Allah. Nah, di dalam kita berapologetika tentu saja kita tidak boleh melenceng atau menyimpang dari pesan dan batasan-batasan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang kita untuk apa? Untuk menghina sesembahan agama orang lain, sesembahan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Itu yang harus kita jaga ya, jangan sampai kita melanggar firman Allah, jangan kita terlalu bernafsu membela agama Allah sampai kemudian kita menghina sesembahan orang lain. Itu yang nggak boleh. Di yayasan kita yang saya ikuti yaitu Yayasan Garda Mualaf juga hal ini sangat-sangat ditekankan. Boleh kita berdebat ya, tapi harus dengan cara yang paling baik. Memang kadang-kadang susah menahan emosi ya kalau kita mendengar tuduhan-tuduhan, cemoohan, bahkan hinaan, bahkan penista. Itu memang kadang kita sulit menahan emosi. Tapi kalau kita mau disebut sebagai orang beriman, harusnya kita yang mengikuti apa yang sudah diperintahkan di dalam Quran. Kan begitu ya. Nah, saya juga mengajak adik-adik semuanya di sini. Wah, adik-adik ya. Wah, udah kayak paling tua aja di sini. Kayak tua. Iya, Sir. Emang, Sir? Mau gimana lagi, Sir? Zaman kolonial. Aduh. Kenyataan kuda nih, kenyataan itu. Santai aja. Jadi saya mengajak teman-teman semua di sini ikuti Quran. Pegangan kita adalah Quran. Di dalam hal apapun, di dalam kita beribadah, di dalam kita mencari nafkah, di dalam kita berapologetika, pegangan kita cuma Quran. Jangan lepas dari Quran. Ya, itu pesan saya. Nah, mengenai teman-teman yang sudah mungkin setiap hari nih berjam-jam menghadapi tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang membenci Islam, saya cuma saran teman-teman semuanya jangan terpaku hanya kepada masalah teologi ya. Kalau masalah teologi menurut saya nih, ketika kita berargumentasi dengan orang yang tidak beriman, menurut saya nanti jatuh-jatuhnya atau pada akhirnya itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu pun kalau debatnya berjalan dengan baik. Ya. Kalau debatnya tidak berjalan dengan baik, tentu saja jadinya hanya saling mengejek. Walaupun debatnya berjalan dengan baik, nanti jatuh-jatuhnya pada akhirnya juga pasti lakum dinukum waliyadin. Nah, makanya saran saya kembangin ilmu teman-teman semuanya di sini dengan ilmu kritik teks. Jangan hanya memperkarakan Yesus Tuhan atau bukan. Sebenarnya kita nggak perlu meributkan mereka mau menyembah manusia atau mau menyembah pohon pisang atau mau menyembah kompor. Itu bukan urusan kita gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga sudah membebaskan setiap manusia untuk menggunakan akal pikirannya dan mengambil keputusan sesuai dengan free will-nya. Mau menyembah siapa, mau jadi orang beriman atau tidak menjadi orang beriman, itu Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah membebaskan. Jadi kita juga tidak boleh, kita tidak perlu meributkan ya orang mau menyembah apapun. Yang hanya perlu kita lakukan adalah kita hanya menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. 2 ayat lebih bagus, 3 ayat lebih bagus lagi. Tapi saran saya, jangan kita hanya berargumentasi masalah teologi ya. Teologi itu yang maksudnya Yesus Tuhan atau bukan itu adalah teologi, itu adalah akidah mereka. Kalau kita meributkan itu terus, jatuh-jatuhnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa kitab mereka bukan firman Tuhan, efeknya akan lebih apa? Efeknya akan lebih elegan gitu, ya. Efeknya akan lebih majlek gitu. Jadi tujuan kita
tujuan kita untuk bisa membuktikan hal-hal seperti itu. Kepada lawan debat kita, jangan kita sekali-sekali menargetkan orang yang berdebat dengan kita itu untuk menjadi Islam. Nggak usah, nggak perlu. Kenapa? Karena hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita perlu, nah, ini yang tepuk tangan berapa orang sih, rame amat? Satu kok. Yang di bawah open cam semua kok, yang di bawah ini open cam semua yang di bawah nih. Lanjut. Tepuk tangan dalam hati nih kok.